Swastiastu. Salam Trisma. Perkenalkan, nama saya Nika Delaksmi Amrita Linggam Putri Nata dan rekan saya Gusti Ayu Putri Widya Pratiwi. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar, dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Srasil Hand Soap Antiseptik dari minyak biji mimba dan minyak atsiri bunga mawar. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu karena saat ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sedang dihadapkan dengan masalah penyakit yang sangat besar, yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus COVID-19 ini bisa berada di mana saja, menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Maka, menurut WHO atau World Health Organization, cara yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19 tersebut adalah dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan antiseptik dan juga air mengalir. Penyakit juga kebanyakan timbul dari kuman, virus, dan juga bakteri yang berasal dari tangan. Karena tangan merupakan organ yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda sekitar. Maka dari itu, mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik dan juga air mengalir sangatlah penting demi menjaga kesehatan dan kebersihan diri, baik itu dari virus, kuman, maupun bakteri. Sabun antiseptik pada umumnya menambahkan zat aktif seperti triklosan yang berfungsi sebagai antimikroba ataupun antibakteri. Namun, dalam jangka waktu panjang, triklosan bisa merusak kekebalan tubuh dan juga dapat membuat tubuh seseorang menjadi mudah terserang oleh virus penyakit. Dilihat dari banyaknya dampak negatif dari triklosan, maka dibutuhkan bahan alternatif lain yang dapat menggantikan triklosan. Salah satunya yaitu minyak biji mimba yang mengandung senyawa asedirachtin, nimbin, nimbidin, salanin, miliantriol, yang memiliki aktivitas antibakteri, anti jamur, antivirus atau antimikroba, dan aktivitas pestisidal. Untuk meningkatkan manfaat dan juga kualitas dari sabun cuci tangan ini, ditambahkan minyak atsiri yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit, meningkatkan sirkulasi darah dari bawah sel kulit, dan juga memberikan efek rileks. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diharapkan kombinasi dari minyak biji mimba dan juga minyak atsiri mawar dapat dijadikan sebagai sabun cuci tangan antiseptik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah potensi dari senyawa minyak biji mimba sebagai bahan antiseptik? Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, memberi masukan kepada pemerintah berupa hand soap antiseptik dari bahan alami yaitu minyak biji mimba dan minyak atsiri mawar, sehingga untuk kedepannya ada peningkatan budidaya tanaman tersebut. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru kepada masyarakat mengenai tanaman yang mengandung minyak alami dan dapat dijadikan sebagai hand soap antiseptik, sehingga untuk tanaman seperti itu dapat lebih dimanfaatkan. Yang ketiga, kepada peneliti memberikan referensi penelitian terkait minyak alami yang dapat dijadikan sebagai hand soap antiseptik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi dari senyawa minyak biji mimba sebagai bahan antiseptik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian di mana pembuatan artikel ilmiah ini dimulai dari tanggal 3 September hingga 10 September 2020 dan bertempat di Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Denpasar dan rumah penulis yang beralamat di Jalan Hayamuruk, Gang Nagasari 4, nomor 1. Lalu adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan, yang pertama adalah studi pustaka dan yang kedua adalah analisis jurnal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama alat, kami menggunakan gelas kimia, gelas ukur, blender, pipet tetes, screw press, pisau, tabung reaksi, cawan Petri, timbangan, wadah plastik, saringan atau filter paper, vacuum pump, dan Erlenmeyer. Dan yang kedua, itu kita akan menjelaskan mengenai bahan. Kami menggunakan biji nimba, minyak atsiri mawar, aquades, KOH yang pada umumnya digunakan untuk membuat sabun cair, dan yang terakhir adalah gliserin.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari pembuatan Srasil Handsop antiseptik dari minyak biji nimba dan minyak atsiri bunga mawar, di mana ini diawali dengan pembuatan minyak biji nimba. Berdasarkan penelitian Palupi pada tahun 2016, pembuatan minyak biji nimba ini dibagi menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama itu terdiri dari pengumpulan biji nimba, lalu penyortiran biji nimba dari kulitnya, dan penghalusan biji nimba hingga menjadi bubuk. Dan pada tahap kedua, ini biji nimba bubuk ini diberi 2 perlakuan. Yang pertama itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian masing-masing diekstrak dengan menggunakan screw press sedikit demi sedikit dengan waktu kurang lebih 5-10 menit dan dengan tekanan yang paling besar. Minyak yang keluar ini kita tampung dengan menggunakan wadah plastik. Jika terdapat minyak yang masih berisi ampas, maka akan dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan filter paper atau saringan biasa dan vakum pump agar menghasilkan minyak tanpa ampas. Adapun formulasi Srasil Handsop antiseptik yang dapat Dewan Juri lihat pada tabel yang telah ditayangkan, di mana terdapat 3 perlakuan, yaitu perlakuan 1, 2, dan 3, dan juga kontrol negatif. Di mana di sini kita memvariasikan komposisi dari minyak biji nimba dan menetapkan komposisi tetap pada minyak atsiri bunga mawar, KOH, gliserin, dan Aquades. Di mana pada perlakuan 1 kita menggunakan 15 ml minyak biji nimba, dan pada perlakuan kedua kita menggunakan 20 ml minyak biji nimba, dan pada perlakuan ketiga kami menggunakan 25 ml minyak biji nimba. Sedangkan pada kontrol negatif kami tidak menambahkan minyak biji nimba ataupun minyak atsiri bunga mawar, hanya menambahkan KOH, Aquades, dan gliserin. Setelah melakukan pembuatan Srasil Handsop antiseptik, dilakukanlah pengujian terhadap minyak biji nimba untuk mengetahui potensinya sebagai antiseptik alami, yaitu dengan melakukan pengujian aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhosa dan Staphylococcus aureus. Berdasarkan penelitian dari Ambarwati pada tahun 2007, uji ini dilakukan dengan menggunakan metode paper disc, di mana diawali dengan mensterilkan nutrien agar, kemudian membiarkan bakteri Salmonella typhosa dan Staphylococcus selama 24 jam dan ditanam pada NA tersebut. Kemudian mengambil masing-masing suspensi bakteri sebanyak 1 mili, kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri dan diratakan menggunakan Grigal Sky. Selanjutnya, cawan Petri ini kita bagi menjadi 3 juring, di mana pada setiap juring ini nantinya akan diberikan potongan-potongan cakram yang telah dicelupkan kepada minyak biji nimba sesuai dengan konsentrasi yang telah ditetapkan, di mana kontrol negatif yaitu 0%, perlakuan pertama yaitu 15%, perlakuan kedua adalah 20%, dan perlakuan ketiga adalah 25%. Setelah itu akan dilakukan inkubasi selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Adapun hasil dari penelitian kami yaitu yang pertama, berdasarkan screening fitokimia oleh Palupi pada tahun 2016, minyak biji nimba terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, triterpenoid, dan juga tanin. Minyak biji nimba mengandung senyawa aktif yang berpotensi sebagai antibakteri. Adapun pengujian aktivitas antibakteri variasi konsentrasi minyak biji nimba terhadap bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada grafik di samping. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa perlakuan ketiga memiliki diameter daya hambat yang tertinggi. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi konsentrasi minyak biji nimba, maka semakin besar pula diameter hambatnya. Minyak biji nimba mengandung senyawa aktif, yaitu salah satunya azadirachtin, yang berperan aktif sebagai antibakteri. Berdasarkan Rijayanti pada tahun 2014, mekanisme kerja senyawa azadirachtin sebagai antibakteri menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara senyawa azadirachtin dengan DNA bakteri. Sintesis dinding sel berupa sintesis peptidoglikan yang menjadi unsur dinding sel bakteri. Proses ini diawali dari subunit dinding yang dibawa melintasi membran sitoplasma dan akhirnya dimasukkan ke dalam molekul peptidoglikan yang sedang berkembang. Berdasarkan hasil penelitian Dwianti pada tahun 2018, ekstrak bunga mawar memiliki efek
terhadap penyembuhan luka annular cheilitis pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Penelitian oleh Sudiarti dan kawan-kawan pada tahun 2016 telah membuktikan bahwa ekstrak kelopak mawar merah memiliki daya hambat terhadap Candida albicans dikarenakan zat aktif yang terkandung di dalam ekstrak mawar merah berfungsi sebagai antiseptik dan antifungi, diantaranya zat tanin dan citronellol. Berdasarkan uraian tersebut, minyak biji mimba dan minyak atsiri bunga mawar sebagai formulasi Strasil hand soap dapat digunakan sebagai antiseptik. Kandungan senyawa aktif di dalam minyak biji mimba, terutama azadirachtin, memiliki peranan sebagai antibakteri. Sedangkan ekstrak bunga mawar berfungsi sebagai pewangi dan berperan sebagai antimikroorganisme seperti bakterisida dan fungisida yang sangat bermanfaat sebagai antiseptik. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu minyak biji mimba memiliki kandungan senyawa fitokimia yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, tanin, dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri alami. Dan berdasarkan uji aktivitas antibakteri, variasi konsentrasi minyak biji mimba terhadap bakteri Staphylococcus aureus dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari minyak biji mimba, maka semakin besar pula diameter dari daya hambatnya. Dan yang terakhir, saran diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai bahan baku dari sabun cuci tangan antiseptik, ya, terutama yang berupa minyak atsiri, seperti minyak atsiri mawar yang memiliki sifat antiseptik. Nah, sekian dari presentasi kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.